Bapak Ibu saudara-saudari ikhwani wa akhwati fiddin arsadakumullah, sesepuh bini sepuh ingkang tansah kawula hormati. Monggo kita tansah ngunjukaken syukur. Ayo kita bersyukur nih, sore hari ini suasananya sedemikian sejuk. Semoga sesejuk itu pula hati kita, sehingga kemudian ringan kita melangkahkan kaki dalam rangka mengumpulkan kebaikan-kebaikan di bulan Rajab ini. Dari situ monggo, semoga kehadiran kita di sore hari ini Allah hitung ini sebagai satu sumber pemasukan pahala bagi kita, sehingga pahala kita mendapatkan berlimpah, pahala yang berlimpah karena kita bermajelis masih dalam suasana bulan Rajab ini insyaallah. Baik kaum muslimin rahimakumullah, salawat salam monggo tansah konjuk dumateng uswah kita teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang siqah dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah. Ya, di sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab. Kita sudah bahas adab terhadap Allah, adab terhadap Nabi, adab terhadap Al-Quran, adab terhadap orang tua, adab orang tua terhadap anak. Nah sekarang adab terkait dengan hubungan kekeluargaan. Ya, baik Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Keluarga itu sering yang dimaksud dalam perintah-perintah syariat itu yang disebut dengan rahim. Kenapa? Rahim. Ya, makanya kita diperintah untuk silaturahim. Silat niku nyambung, rahim niku orang-orang yang masih ada hubungan kekeluargaan, kerabat-kerabat dekat. Nah, perintah untuk berbuat baik kepada rahim, kepada keluarga ini ada di surat An-Nisa ayat 36. Nih, Allah niku dawuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jaril junubi wasahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Di dalam ayat ini ada beberapa perintah yang Allah embankan kepada kita. Satu, perintah wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ini perintah terbesarnya Allah kepada hambanya. Perintah yang paling agung nggih niki. Kenapa? Perintah suruh apa? Suruh beribadah kepada Allah Ta'ala dan tidak berbuat syirik. Ini perintah yang paling agung, perintah yang paling tinggi. Ternyata ranking keduanya wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya engkau berbuat bajik sebajik-bajiknya. Perintah kedua perintah birrul walidain. Satu perintah apa? Beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Ini satu paket. Beribadah kepada Allah, tapi kalau kemudian masih berbuat syirik, Allah belum ridho. Berarti Allah diduakan. Allah mboten ngersake. Allah niku diduakan niku mboten ngersake. Maksudnya kepripun diduakan? Kan salat, kan poso Ramadan nggih poso Ramadan, kan haji yo haji, kan infak yo infak, kan bayar zakat yo gelem bayar zakat. Yang menggunung serandil yo maring gunung serandil. Kuburan ya disajeni. Nyi Roro Kidul ya dijaluki tulung. Gawene maring Mbah Dukun. Nah, Allah nggak suka yang seperti itu. Makanya ini satu paket. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Perintah keduanya napa? Wa bil walidaini ihsana. Dumateng tiang sepuh kepada kedua orang tua hendaknya berbuat bajik sebajik-bajiknya. Birrul walidain. Perintah ketiganya apa? Wabidil kurba. Kita disuruh berbuat bajik kepada kerabat dekat. Perintah silaturahim ya di ayat ini. Jadi berbuat bajik kepada siapa? Orang tua, kepada
kerabat dekat. Wal yatama nembe mengke ranking keempatnya, perintah keempat lah. Perintah keempat ini di dalam ayat ini ken berbuat bajik kepada anak yatim. Wal masakini ken berbuat bajik kepada orang-orang miskin. Wal jaridil kurba ken berbuat bajik dumateng tetangga dekat. Wal jaril junubi ken berbuat bajik kepada tetangga jauh. Wasahibi bil jambi ken berbuat bajik kepada teman sejawat. Wabni sabili kan berbuat bajik kepada teman seperjalanan. Wa mamalakat aimanukum dan juga kepada budak-budak kamu. Masya Allah, Islam niku kan damel saya dumateng sedanten tiang. Pun dicatat berbuat bajik kepada siapa aja? Ini kepada Allah ini disuruh kita beribadah kepadanya dengan tidak berbuat syirik. Kemudian yang kedua berbuat bajik kepada orang tua. Tiga berbuat bajik kepada kerabat dekat keluarga. Kemudian wal yatama kepada anak yatim. Kemudian berbuat bajik kepada orang miskin. Berbuat bajik kepada siapa? Tetangga dekat. Berbuat bajik kepada siapa? Tetangga jauh. Berbuat bajik kepada siapa lagi? Kepada teman sejawat, teman kantor, teman mungkin dalam sepasar, seperdagangan, teman-teman sesama profesi dan seterusnya. Wabni sabili berbuat bajik kepada teman seperjalanan kalau melakukan perjalanan jauh, termasuk wama malakat aimanukum berbuat bajik kepada budak-budak kalian. Nah, yang hari ini kita tekankan, kita bicarakan yang ini. Wabidil kurba berbuat bajik kepada kerabat dekat, rohim kita. Siapa rohim kita? Keluarga berarti sinten? Bapak ibu, kakak adik, paman bibi, ponaan ponaan. Coba kali deling-eling, berarti nek jenengan kakang adine sinten, paman bibine sinten, ponakan-ponakane sinten, deling-eling. Pun kengetan jebul karo dulure dhewek ben ora kenal gitu kan. Nah, makanya butuh kita harus mengenalinya supaya kita bisa menyambungnya. Gitu. Oke, baik. Itulah yang disebut rahim. Yang mana menyambung hubungan kekeluargaan itu adalah konsekuensi iman. Dados sing jenenge tiyang beriman ya mestine kudune nyambung pas seduluran. Tandane wong beriman, salah satu konsekuensi tiyang beriman, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yasil rahimah. Sinten tiange kok rumangsa iman dumateng Allah lan dinten akhir, maka hendaknya menyambung hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan. Niki tandane wong beriman, konsekuensine niku. Berarti jane angger anak adi neng-nengan karo bekayune wis ana 4 wulan ora omongan, gimana? Aja-aja nu udu wong beriman. Karena konsekuensine wong beriman niku kudune menyambung hubungan persaudaraan, fal yasil rahimah. Anak sing lagi neng-nengan karo dulure. Ala kayane anak kok. Sehingga bahkan nek ngantos medhot peseduluran, nyong ora sudi kon mari ngene mbakayune nyong temoh kon mari ngene adine, aku kon ngambah omahe kae kakange aku tah ora sudi. Misalnya ada orang yang komitmen seperti itu, aku nggak mau nih menyambung hubungan dengan keluarga. Bahkan ada ancamannya di dalam Sahih Al-Bukhari, la yadkhulul jannah qatitun, tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan kekerabatan. Oh, ngati-hati. Ya nggak sengaja neng-nengan mengko bar ngaji mampir ngene bekayune iki. Ya. Gencatan senjata gitu. Ayo berdamai. Lah wong ngono bekayune aduh kok, ditelepon. Gitu. Ya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin arsyadakumullah. Inilah kedudukan keluarga di dalam Islam, tinggi banget.
sehingga menjadi konsekuensi iman, sehingga kemudian bagian dari perintah Allah, padahal itu perintah ranking 3. Kalau kita katakan satu, ranking satunya perintahkan beribadah dumateng Allah, ranking kalih kan beribadah kan berbuat sae dumateng tiyang sepuh, ternyata yang ketiganya adalah kan berbuat bajik kepada keluarga dekat. Berarti kedudukan keluarga di dalam Islam niku dhuwur banget. Cuma faktanya banyak perkara sing sering marakaken peseduluran jadi rusak pedot. Gini napa mboten? Contohnya napa? Kira-kira contohnya napa sing marakaken kakang dadi benci karo adine, sing marakaken dulur pedot karo dulure. Napa? Langsung ranking 1 warisan. Ya faktanya seperti itu. Lah nanti kita garis bawahi, ayo sinau babagan waris niku sing cara bagi sing bener kados pundi? Islam duwe aturane supaya nanti kemudian tidak ada potensi perpecahan. Enten aturane, Islam niku ngatur cara bagi waris seperti apa. Tapi juga ayo kita sadari gimana? Enggane oleh warisan 100 juta ning jenengan pedot paseduluran, 100 juta niku jane kerugian. Oh, anggar 100 juta pedot pasedulurane kerugian nggih Ustaz. Lah 2 miliar pedot pasedulurane, yang 2 miliar ya madan patut memberan ya gitu kan. Itu wong anu duit 20 juta jenengan benci karo adine, jengkelan karo bekayune dan seterusnya, rugi banget gitu kan. Ya sekalipun bahkan nanti jumlahnya itu lebih banyak daripada itu, kok warisan ngerusak hubungan persaudaraan, ini kerugian besar. Melo latihan legowo gitu kan. Termasuk napa melih nih sing saged ngrusak hubungan persaudaraan niku contohnya napa melih? 1 warisan, napa melih? Mungkin ini nih, kedua ini beda prinsip. Wong kae kakange nyong anu klambine ijo, nyong anu klambine biru. Kakange ijo, adine biru, ora tau gelem takonan. Sing kakange nek subuh kunut, adine ora maca kunut, ora takonan gitu kan. Beda prinsip. Mungkin anak sing prinsipnya ini, prinsipnya itu dan seterusnya. Nah ini jangan sampai hal-hal yang semacam itu ternyata nanti menjadi penyebab rusaknya hubungan kekeluargaan. Nanti ada perkara-perkara yang harus ditolerin dan kita itu harus lapang dada dengannya. Termasuk napa malih nih yang bisa menjadi sebab rusaknya hubungan persaudaraan? Napa malih? Warisan beda prinsip, napa malih? Jabatan bisa. Kepripun maksudnya? Gimana? Kesenjangan sosial. Mbekayune sugih banget, adine orang duwe, ora wani ngambah omahe mbekayune. Kados niku ya bukan tidak mungkin, tapi bukan jabatannya yang jadi masalah, tapi mungkin karena akhlaknya. Makanya kita dudukkan dulu. Mungkin karena yang kedua, 3 itu adanya dengki. Dengki sih napa? Ora seneng weruh dulure seneng. Ada enggak yang cok punya sifat kados niku enten apa mboten? Apa ya? Oke. Bekayune tuku mobil meriang. Adine dandan omah setruk. Gitu kan. Krungu pak gedene tuku mobil anyar opnam gitu. Ini kenapa kok ada orang bisa seperti itu? Karena punya watak dengki. Dan nanti orang-orang itu, setiap orang itu punya potensi dengki kepada orang lain. Setiap orang itu punya. Cuma kadarnya mungkin beda-beda. Ana sing kebangetan banget, ana sing dengkine ya lumayan, ana sing dengkine bisa dilawan, tapi ada yang mungkin amat dengki kepada saudaranya sendiri. Nah ini biasanya menjadi sebab rusaknya hubungan kekeluargaan. Kenapa? Menganggap anggota keluarga yang lain pesaing dalam hidupnya. Dengki itu kan munculnya gitu. Adine dianggap pesaing, bekayune dianggap pesaing. Termasuk juga ini
Yang kadang membuat silaturahim juga jadi putus kalau ada di antara anggota keluarga yang punya karakter sombong, tinggi hati. Coba yang membuat orang sombong niku biasanya sebabnya nopo? Kok bisa nawong kok sombong? Anu kepripun? Ya, merasa lebih apa? Tadi ya, jadi kadang nikmat yang Allah berikan kepada kita itu justru menjadi sebab kesombongan di dalam diri kita. Ngrumangsa paling sugih dewek, ora butuh dulur. Ada enggak? Toh kumpulan-kumpulan keluarga percuma ora wurungan konyong sing rengga nek ana kekurangane. Lah wis ora usah kumpulan lah. Sombong gitu kan, karena rasanya semua itu akan dia yang tanggung. Gitu kan? Tua bisa jadi sombong, gara-gara tua malah sombong. Ada enggak? Ada enggak? Tua sombong lagi gitu kan? Ada enggak? Aku pernah tua kondisi ngambah maring onae bocah nom ora sudi ya. Ini kan justru malah sombong, tua sombong maning gitu kan, seperti itu. Ya. Lah boleh enggak tua malah mendatangi yang muda, boleh enggak? Malah lebih utama. Jadi kalau urusannya itu nanti bagaimana kita itu menyambung silaturahim, bahkan andai kita itu tua kemudian menyadari lah kayak bocah nom ya mungkin lagi sibuk urusan bisnis ini bisnis itu, nyong sing wis pensiun ya nyong sing tok dolan lah. Masya Allah, insya Allah itu keluarga itu akan menjadi indah dengannya. Orang rumangsa tua dewek. Kadang kan aku pernah tua ya ora sudi ya gitu kan gitu. Sugih bisa marakna sombong, ilmu bisa marakna sombong, bisa rasane paling pinter dewek, soleh bisa marakna sombong, bisa rasane paling soleh dewek, dan seterusnya. Lah hati-hati ini potensi merusak hubungan silaturahim. Atau termasuk ini nih, sibuk. Ini juga membuat rumah kekeluargaan itu kadang jadi renggang. Masing-masing gimana? Sibuk dengan urusan keluarganya. Apalagi kalau sudah satu anak, sudah punya anak cucu sendiri dan seterusnya, ya sudah sibuk dengan keluarga besarnya, sehingga kemudian mungkin lupa dengan keluarga kakak, keluarga adik dan seterusnya. Apalagi ditambah egois. Egois sih pripun? Mementingkan urusan diri sendiri dan tidak peduli dengan urusan saudaranya. Nah, termasuk kadang yang memecah hubungan persaudaraan ini akhlak yang buruk. Ya adi si adi nembunge utang wis nganti pirang tahun orang bayar sidane kepripun bekayune jengkel karo adine gitu kan, gara-gara nopo? Utang piutang, gara-gara mungkin akhlak yang buruk itu tadi. Oh ternyata tidak amanah, ada yang wataknya culas, ada yang wataknya keji dan seterusnya. Inilah perkara yang kadang menjadi sebab rusaknya hubungan kekeluargaan. Enten sing ngraosaken kados niku? Ada yang sedang merasakan seperti itu? Alhamdulillah meneng kabeh, berarti ora anake, berarti keluargane jan sakinah mawadah warahmah kabeh insyaallah. Amin. Ya. Dari sini Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin dan rahimakumullah, saya ingin tunjukkan betapa mulianya menjaga hubungan kekeluargaan. Apa sih keutamaannya? Nanti harapannya setelah mengetahui keutamaan menjaga hubungan kekeluargaan, kita siap memaafkan kekurangan saudara, berlapang dada dengan sikap saudara, bahkan kita berharap kita termasuk orang-orang yang masuk kategori al-wasil, orang yang berusaha menyambung hubungan kekeluargaan, sekalipun mungkin tadi harus berjuang dan seterusnya. Yuk kita coba tengok nih, apa sih keutamaannya nek kula panjenengan kersa njaga hubungan kekeluargaan. Ya tadi berarti menjalin silaturahim ya. Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin rahimakumullah. Di antara keutamaan menjaga hubungan persaudaraan atau silaturahim satu ini. Nyambung silaturahim adalah sarana untuk mendapatkan rahmat Allah. Coba dibaca. Napa? Poin pertama. Ya.
Menjaga silaturahim adalah sarana menggapai rahmat Allah. Coba kita waos rumiyin hadisipun wonten Sahih Al-Bukhari. Inna rahima sajnatum minar rahman. Sak temene sesungguhnya ar-rahim itu adalah pecahan dari kata ar-rahman. Dua-duanya sifat Allah. Ar-Rahim jih sifatipun Allah, Ar-Rahman ya sifatnya Allah. Tapi sifat Ar-Rahman itu jauh lebih luas daripada sifat Ar-Rahim. Oke, kita lewati aja. Ya, suatu saat mungkin kita bahas makna Ar-Rahman, makna Ar-Rahim. Lah, sak sampunipun Nabi SAW ngendika kados mekaten, faqala Allah, mila Allah niku lajeng ngendika. Allah Taala itu berfirman, man wasallaki wasaltuhu. Sapa wonge gelem nyambung sira teng mriki maksudnya adalah ar-rahim. Barang siapa yang mau menyambungmu, mu di sini adalah rahim, mau menyambung rahimnya, wasaltuhu, maka aku sambung kasih sayangku kepadanya. Wa man qata'aki, sapa wonge kok medot rahimnya, siapa yang memutus persaudaraan, qata'tuhu, aku pun akan memutus kasih sayangku kepadanya. Masya Allah. Berarti kita menyambung hubungan persaudaraan, Allah akan menyambung kasih sayangnya kepada kita. Tetapi kalau kita itu medot peseduluran, Allah pun akan memutus kasih sayangnya kepada kita. Nah sekarang pertanyaannya, jenengan butuh rahmat Allah napa mboten? Nggo ngapa? Ini pertanyaannya, butuh anu nggo ngapa? Rahmat Allah si fungsine nggih napa? Pripun coba. Kenapa sih kita butuh rahmat Allah? Begini, rahmat itu kadang digandengkan dengan maghfirah. Rahmat dan maghfirah. Ya, makanya kalau di dalam surat Al-Baqarah donga itu kan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Coba, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Di sini kita minta warhamna waghfir lana, itu kan ada dua, warhamna waghfir lana. Warhamna, ya Allah rahmatilah kami. Waghfir lana, ya Allah ampunilah kami. Ini punya standar beda. Kita minta ampunan berarti untuk sesuatu yang sudah terjadi, kita berharap kejelekan dan keburukan dosa kita dihapus oleh Allah. Itu namanya maghfirah. Kita minta ampunan. Tapi kalau kita itu minta rahmat, rahmat itu sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Bisa dipahami? Ampunan sesuatu yang sudah terjadi, rahmat sesuatu yang belum terjadi. Bisa dipahami? Berarti kalau kita itu butuh rahmatipun Allah, karena kita butuh senantiasa dibimbing oleh Allah, sehingga keputusan yang kita ambil untuk masa yang akan datang ujungnya adalah kebaikan. Jadi rahmat Allah itu, kenapa kita butuh rahmat Allah? Supaya langkah kita ke depan senantiasa dibimbing oleh Allah. Itu rahmat. Coba nek mboten dirahmati Allah, jangan-jangan keputusan yang sudah kita ambil, sudah kita rencanakan sedemikian rupa, ujungnya keburukan. Kemudian mungkin pas dong esih lajang, wah aku anggen duwe bojo kae wong, kayane uripe kepenak, wis wonge gagah, gede dhuwur, pejabat. Itu kan hitungan kita. Wis lah aku tok bojo karo kae bae. Sing lamar pirang-pirang, sing pilih kae si fulan. Tapi kalau tidak dirahmati Allah, bojone ganteng, gagah, gede dhuwur, pegawai, pejabat tinggi, nembe 2 tahun pegatan. Apa? Jebul bojone buteng, plak, pelite pol. Marem napa mboten? Marem napa mboten? Kenapa ujung dari perkara yang kita pilih menjadi keburukan? Karena kita tidak dibimbing oleh Allah, sehingga kemudian kita tidak dikasih petunjuk mana nih keputusan yang mestinya kita ambil, pilihan yang mestinya kita ambil.
Ini contoh. Bisnis juga seperti itu. Kadang kita itu sudah berpikir, lah kayaknya nek aku bisnis iki melu dodolan kuliner, kayaknya kita jan nyugihi, ya bisa begini. Sehingga kemudian kita ambil keputusan, wah saya mau invest untuk bisnis kuliner. Ketika tidak dirahmati oleh Allah, sekalipun sudah dirancang, direncanakan sedemikian rupa, sudah pakai analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, threat, sudah dihitung. Oh ini peluangnya begini, tantangannya ini, hambatannya ini, sudah dihitung sedemikian rupa, ujungnya kegagalan. Kenapa? Kita tidak dibimbing oleh Allah dalam kebaikan. Bahkan kita ngambil keputusan, oh ki anggar anaknya nyong sekolah nang kene tak ketone kayane engko dadi bocah sing apik, bener, soleh dan seterusnya. Kita sekolahkan anak kita di sana, tapi kita tidak dibimbing oleh Allah dalam kebaikan. Ternyata keputusan yang kita ambil ternyata ujungnya adalah penyesalan. Contoh, dari situ kita sangat butuh rahmat Allah. Supaya apa? Supaya ke depan kita senantiasa dibimbing dalam kebaikan, sehingga akhir dari perkara yang kita putuskan adalah keberkahan. Itu rahmat. Dan ternyata sarana untuk mendapatkan rahmat Allah salah satunya adalah ketika kita mau menyambung hubungan kekeluargaan, mau silaturahim. Allah janjikan, man wasolaki wasoltuhu, sapa wonge kok nyambung kelawan nira, yaitu menyambung hubungan kekeluargaannya, aku pun akan sambung kasih sayang kepadanya. Waman qata'aki, siapa yang memutusmu, maka aku pun putuskan kasih sayangku kepadanya. Naudzubillah nih, eman-eman guru-guru jengkelan karo dulur, ternyata Allah memutus juga kasih sayangnya kepada kita. Maka ayo berusaha. Tadi mbok niku urusan warisan, mbok niku urusan ini, mbok duwe dulur jenengan nyebeli banget. Yuk kita belajar lapang dada dengan kekurangan saudara. Kenapa? Demi menggapai rahmat Allah. Siap? Yang lagi ngaji sih insya Allah. Tapi yang nang buru jeneng pegel hatine kok Ustaz, jan duwe bekayu kaya kae jan hatine rasane lara banget kok. Bareng bali nang omah ya tetep prengat-prengut bae gitu kan. Angger lagi ngaji kepripun? Insya Allah. Ya wis lumayan lah, insya Allah lumayan gitu. Ini Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin dan sedekakumullah. Jadi yang pertama, keutamaan silaturahim napa? Silaturahim sarana menggapai rahmat Allah. Yang kedua, silaturahim itu pembuka pintu rezeki. Pengen rezeki domber? Pengen sugih? Pengen sugih? Ya mesti enggak tetakokna pengen sugih mesti ketok-ketok izin gitu loh gitu kan. Padahal jane artinya kan ijo gitu kan. Pengen sugih? Pengen bisnis lancar, pengen nek dodol laris, silaturahim. Nggak percaya. Ini dalilnya. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, Man syarrahu ayub satallahu fi rizqihi, sinten tiange sing kepengin dijembarke rezekine, wa ayun sa'alahu fi asarihi, sinten tiange sing kepengin didawake umure, falyasil rahimahu, sambungan hubungan kekeluargaan, silaturahim lah. Dan ini sing janji sinten? Nabi SAW pun sing penting kalau panjenengan sregep silaturahim, rezeki dilapangkan. Lah rezeki dilapangkan caranya apa? Ya nek dagang dilalah ya laris. Buka usaha ini ya ternyata jalan. Ternyata kita itu mungkin buka usaha itu, usaha ini dan seterusnya ternyata juga kemudian dipercaya oleh konsumen. Banyak pembelinya. Banyak orang yang ingin ikut jasa kita dan seterusnya. Ini sarana yang Allah mudahkan ketika kita mau menyambung silaturahim. Berarti nek diwali, kula panjenengan kok rezekine seret, dagang ora payu, bisnis itu kok ternyata gagal maning. Jangan-jangan ya kayane ki apa ya wis 2 tahun yang ora takon karo mbekayune gitu kan. Jebul aku lagi jengkelan karo bibine. Jebul aku kaya ki ponakane ora
lagi kesulitan ora membantu dan seterusnya, bisa jadi seperti itu sebabnya. Hatta idza khalasal mu'minuna minan nar, ketika orang beriman itu sudah selamat melewati neraka, kata Nabi, fa waladi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ma minkum min ahadin bi asadda munasadatan lillahi fistiqsa'il haq minal mu'minina lillahi yaumal qiyamati li ihwanihim alladina finnar. Jadi ketika kita itu sudah bisa melewati neraka itu tidak kemudian tenang-tenang, nyaman-nyaman menikmati surga. Kita itu akan teringat dengan saudara kita sing masih tertinggal di neraka. Sehingga kita itu sadda munasadatan lillah, menuntut kepada Allah dengan tuntutan yang sangat. Yaitu apa? Nuntut kepripun? Kita itu akan DP dumateng Allah, ya Rob. Kanu yasumuna ma'ana niku dulur kula puasa, dulure kula nggih puasa. Kula salat, dulure kula nggih salat. Kula haji, dulure kula nggih haji sareng. Lah kok dibenten dheweke kok keri tasi teng neraka si kepripun ya Rob? Maka kemudian Allah itu mengizinkan saudaranya itu untuk menolong saudaranya yang masih berada di neraka. Makanya kita berharap nih, yuk kita sambung hubungan silaturahim. Mungkin tidak menguntungkan dunia kita, tapi bisa menjadi penolong akhirat kita. Siap? Insya Allah. Yang terakhir, kenapa kita harus berusaha menjaga hubungan persaudaraan? Dengan silaturahim, nggak cuma masuk surga, bahkan kita akan ditinggikan derajatnya di surga. Dengan silaturahim loh ini. Ya. Baginda Nabi bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, bisa dibaca di tafsir Ibnu Katsir ini, surat Ali Imran 133 kalau nggak salah ya, 133 134 ini. Beliau itu bersabda ini, man saro ayusrofallahul bunyan, siapa yang kepengen bangunan istananya dibaguskan, wa turfa'ulahu darajat, siapa yang kepengen derajatnya di surga ditinggikan. Pengen? Jadi begini Bapak Ibu, nanti saben-saben kula panjenengan iku badhe pikantuk istana. Di surga itu kita itu akan dikasih istana. Jumlah dan bagusnya istana yang kita miliki tergantung dari amal-amal kita. Jadi kita berharap nih, mungkin nang dunia si umai seorang apik-apik banget, tapi jebul kita besok itu di akhirat itu termasuk di antara raja-raja properti. Raja properti siapa? Umai pirang-pirang, mungkin kita itu punya apartemen, mungkin kita punya istana, mungkin kita punya villa dan seterusnya macam-macam. Bisa. Masih ingat istana surga kados napa? Masih ingat? Labinnatu dahabin wa labinnatu fiddah, batu batanya emas, batu batanya perak. Wa asbu'u halu'lu' wal yakut, kerikil pasir-pasirnya itu permata dan juga mutiara. Wa milatu hal misik, sehingga ngaduk sehingga kemudian bisa nempel pasir kerikil dengan bata itu adalah minyak kasturi. Wa turabuha za'faron, lantainya itu adalah za'faron. Masya Allah. Kata Nabi, wa mayyadkhuluha yan'am wa la ya'bas, siapa yang memasukinya pasti akan merasakan nikmat, tidak akan pernah susah. Nah, supaya kita dibaguskan istananya, ada 3 amal yang bisa kita lakukan. 1, falyafu aman dolamahu, jenengan kok merasa terzolimi oleh seseorang, maafkan orang itu, jadilah orang yang pemaaf. 1. 2, fal yu'ti man haramahu, jenengan duwe dulur pas jenengan lagi susah orang gelem bantu, tapi jenengan balik ketika jenengan lagi lapang saudaranya jenengan susah, jenengan tetap berkenan bantu kepadanya. Insya Allah dibaguskan istananya, ditinggikan derajatnya. Dan yang ketiga, wayassil man qata'ahu, jenengan siap menyambung orang yang memutus persaudaraan dengan jenengan. Anak adi takon ora gelem, bahkan arep petukan bedadakan golet dalan liya gitu kan, jengkeli, menengi dan seterusnya, jenengan jangan balas keburukan dengan keburukan, jenengan tetap berkenan untuk mengunjunginya, jenengan tetap berkenan untuk berbuat baik kepadanya, maka akan dibaguskan istananya, ditinggikan derajatnya. Abot
Abot nggak? Abot nggak? Abot, abot kok. Abot kok Mbah, abot kan. Berat, berat. Tapi ayo kita berusaha. Lawang rasanya larang hati kok Ustadz, lah ya larang hati ya madan coba dadal dilawan gitu sedidik-sedidik karo dulur ya kepriwe carane dan bisa akur. Siap? Ya ora usah hitung-hitung lawang yang pernah tua ora sudi lah kondisi lah pernah tua jenengan wis pensiun wis ora kakeh kesibukan nek wis tua ya justru malah nggo silaturahim kasing nom-nom sih anu gen kudu nyambut gawe gen kudu dodol kudu golek duit dan seterusnya lawang jenengan anu wis legan wis ora ngomong apa iyalah nyong sing ngalah nyong sing tok tua paha nyong sing mendahului untuk berkunjung dan seterusnya insya Allah semakin mulia. Siap? Insya Allah. Mungkin ini dulu Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah yang kita kaji di kesempatan sore hari ini. Kayaknya setiap kita pasti punya keluarga, ada yang jumlahnya banyak, ada yang mungkin jumlahnya sedikit, tapi yang namanya problem dalam keluarga kayaknya semua ada. Gitu kan, sing kadang ganjel-ganjelan, gesek-gesekan, jengkel-jengkelan, neng-nengan dan seterusnya ya, wong sing jenenge keluarga ya seperti itulah. Tapi dengan kita tahu ilmunya ngaji ya berusaha. Tadi saya ulangi, wis pokoknya latihan lah, latihan kita ngalah, latihan lapang dada, latihan memaafkan. Siap? Demi 6 perkara ini. 6 perkara tadi apa? Supaya kita dapat rahmat Allah, supaya doa kita mustajab, supaya kita dilapangkan rezekinya, supaya kita ditinggikan derajatnya, supaya kita dimudahkan urusannya. Seperti itu. Kembalinya kepada diri kita masing-masing. Jenengan kok jengkeli dulure tanpa sebab, benci kepadanya, dengki kepadanya. Alane ya balik maring awake jenengan ki amba. Ning kebalikannya jenengan kok mau berbuat baik kepada saudaranya, menolong saudaranya yang dalam kesusahan. Jenengan ikut senang ketika saudara itu senang. Jangan suka mengunjunginya. Anak apike ya buat kita sendiri juga. Sopo nandur bakal ngunduh. Kan seperti itu. Siapa yang menanam kebaikan ya pasti akan memetik kebahagiaan. Siapa yang menanam keburukan ya pasti akan memetik penderitaan. Sudah rumusnya seperti itu. Maka Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, semoga bermanfaat. Ini menjadi nasihat bagi kami pribadi dan juga kepada Bapak Ibu semua, dan semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi yang hari ini mungkin tidak bisa ikut berangkat ngaji, semoga tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan lapang, dan semoga keluarganya juga dalam keadaan sehat. Ya, dan semoga panjenengan yang sangat tindak mriki semoga Allah limpahkan kebaikan yang banyak, rahmat dan keberkahan terlimpah kepada kita semua insyaallah. Makatan saking kawula billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.